Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendy Saiful Mikdar dengan NIM 11920200253. Baik, dalam kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan secara garis besar mengenai metode pembelajaran di beberapa jenis pesantren. Baik, perlu kita pahami bersama apa yang dimaksud dengan metode pembelajaran di beberapa jenis pesantren. Yang pertama, kita pahami dulu apa itu metode. Metode itu merupakan cara atau jalan untuk mendapatkan suatu yang telah kita tuju, sesuatu yang telah kita tentukan. Jadi, yang dimaksud dengan metode pembelajaran di beberapa pesantren yaitu suatu cara yang dilakukan oleh lembaga pendidikan pesantren untuk mencapai tujuan pendidikan, untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh pondok pesantren. Nah, adapun metode-metode yang sering dilakukan di dua pesantren atau di pesantren, kan pesantren itu ada pesantren salafiyah dan ada pesantren khalafiyah atau modern. Nah, dari kedua jenis pondok pesantren itu biasanya terdapat beberapa jenis metode yang sering dilakukan dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu ada yang disebut dengan metode sorogan. Nah, metode sorogan ini suatu metode cara dalam melaksanakan pembelajaran yang dilakukan oleh santri, di mana santri langsung menyodorkan kitab yang dikaji terhadap gurunya, atau santri mensetorkan keilmuannya kepada gurunya. Jadi pada saat itu, ketika sorogan, santri menyodorkan kitab, lalu santri membaca kitab, lalu guru memahami. Jadi ketika ada kesalahan yang dibaca oleh santri, maka guru akan langsung meluruskan atau memberikan arahan. Nah, metode ini metode yang sangat paling baik. Mengapa? Karena terjadi interaksi langsung antara guru dan murid. Kemudian metode yang kedua ada metode weton. Nah, weton ini dalam bahasa Jawa artinya waktu. Nah, artinya yaitu metode yang sering dilakukan di pondok-pondok pesantren, khususnya di pondok pesantren salafiyah. Jadi kegiatan atau proses pembelajaran ini ditentukan atau dilaksanakan di waktu-waktu tertentu, seperti melaksanakan pengajian atau kajian kitab di waktu duhur, setelah sholat duhur atau setelah sholat subuh. Jadi di waktu-waktu yang telah ditentukan itulah yang disebut dengan weton. Kemudian yang ketiga ada yang disebut bandongan. Nah, metode ini metode berkelompok, di mana sang kiai menjelaskan kitab yang sedang dikaji, kemudian murid-murid, santri-santri mendengarkan apa yang dibahas oleh guru. Ini tidak beda jauh seperti di lembaga pendidikan sekolah lainnya, yang mana guru menjadi pusat perhatian murid-muridnya. Kemudian yang keempat itu ada yang disebut dengan muhadharah. Nah, ini kegiatan yang sering dilakukan di pondok pesantren, baik itu pondok pesantren modern maupun salafiyah. Dalam metode ini, seluruh santri diajarkan untuk public speaking, belajar berbicara di depan umum. Jadi santri-santri semua berkumpul, kemudian dijadwal santri yang ceramah, yang memberikan ceramah di kegiatan muhadharah. Dan santri-santri yang tidak kebagian itu menjadi mustami. Dari situ santri belajar berbicara di depan umum, belajar berbicara di depan umum, sehingga dia pandai dalam berbicara
supaya nanti di masa yang akan datang ketika terjun di masyarakat, santri mampu menjawab tantangan kehidupan di masyarakat. Kemudian yang kelima, ada yang disebut dengan muzakarah atau bahsul masail. Nah, ini metode yang sangat baik, yang mana metode ini dapat mengasah kekuatan atau ketajaman berpikir para santri. Santri berkumpul membahas suatu masalah, dibahas secara bareng-bareng dan berargumentasi. Itu yang bersumber dengan referensi yang jelas. Dengan kitab ini, dengan kitab ini, dengan kitab ini, ditanda-tandai, kemudian beradu argumen, memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Kemudian yang keenam, ada sistem atau ada metode majlis ta'lim. Nah, metode ini majlis ilmu, membahas tentang papan ilmu tertentu dan tidak beda jauh dengan metode bendungan. Dan yang ketujuh yaitu ada metode pasaran. Nah, metode ini biasanya dilaksanakan di pondok pesantren salafiyah, dan modern jarang sekali mengadakan kajian atau kegiatan pasaran. Nah, apa sih yang disebut dengan pasaran itu? Nah, pasaran ini suatu kegiatan pengajian yang dilaksanakan dalam waktu tertentu dan mengkaji kitab tertentu di suatu pondok pesantren. Contoh misal, kegiatan pasaran di bulan Rajab. Kitabnya 3 kitab, seperti apa? Kitab Sapinah dan Tijan dan Aqidul Awam. Nah, ketika kitab ini harus beres di bulan Rajab, bahasanya dipasarankan. Di kajiannya, pengajiannya dan capaiannya sudah ditentukan, 1 bulan itu harus tamat 3 kitab. Ini yang disebut dengan pengajian atau kegiatan pasaran, dan biasanya dilaksanakan di pondok pesantren salafiyah. Nah, oke, selanjutnya saya sedikit atau mengambil contoh untuk menganalisis dari beberapa pondok pesantren, baik itu pondok pesantren salafiyah maupun pondok pesantren modern. Pondok salafiyah seperti pondok pesantren Mambaul Ulum di Jamanis, Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, pondok pesantren ini termasuk pondok pesantren yang salafiyah, yang mana menggunakan metode-metode klasik seperti sorogan, bendongan, dan lain-lain untuk melatih atau sebagai cara yang dilakukan oleh pondok pesantren untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh pondok pesantren untuk mencetak kader-kader ulama di masa yang akan datang. Kemudian berbeda lagi dengan pondok pesantren modern seperti pondok pesantren Darussalam Gontor, yang mana pondok pesantren tersebut terkenal dengan pondok pesantren modern. Jadi dalam pondok pesantren modern ini kajiannya, pembelajarannya menyesuaikan dengan keadaan zaman. Pondok pesantren ini santri diajarkan dengan teknologi informatika, sehingga nanti di masa yang akan datang ketika terjun di masyarakat, santri bukan hanya bisa ilmu agama, tetapi bisa juga tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai metode di beberapa jenis pesantren. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.